Indonesia. Segera kami hadirkan Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Selamat mengikuti. Halo Smart Listeners di seluruh Indonesia, senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Career di hari ini ya. Tentunya di hari Rabu yang cukup cerah kalau di ibu kota Jakarta. Bagaimana di kota Anda di pagi menjelang siang hari ini, dan mungkin Anda juga sedang mendengarkan kami di sepanjang pagi sampai dengan sore nanti ya, karena akan banyak sekali program-program yang menginspirasi serta menambah informasi untuk Anda. Seperti di pagi hari ini, Smart Listeners, kita akan membahas tentang bagaimana cara bernegosiasi gaji ketika Anda akan memasuki perusahaan baru. Tentunya ini dibutuhkan strategi, dibutuhkan trik, dan juga apalagi nih yang dibutuhkan. Nanti kita akan tanyakan ya dengan ahlinya. Dan ada Mbak Vivit seperti biasa. Selamat pagi menjelang siang Mbak Vivit. Selamat pagi Mas William dan Smart FM dimanapun berada, baik yang sedang berkendara maupun yang sedang mendengarkan nih di rumah, di kantor, atau ada juga nih sekarang kan Mas, jadi work from office, work from home, ada lagi work from cafe. Work from cafe ya. Sambil menikmati suasana kafe, sambil ngedengerin kita, sambil kerja bisa ya Smart Yes, ya. yes, Jangan lupa ya, kita sekali. tunggu partisipasi Anda di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan ngobrolin soal negosiasi gaji. Mungkin Anda ada pertanyaan atau juga ada pengalaman pernah ditolak juga, mungkin ini salah satu pengalaman ya ketika Anda mengajukan gaji sekian, ternyata perusahaan tersebut tidak setuju atau menolak. Bahkan ada yang sampai nggak dipanggil lagi loh Mbak Vivit. Ini pengalaman pengalaman beberapa rekan saya yang cerita ya ke saya ya. Oke Mbak Vivit, ini topik tentang negosiasi gaji. Kenapa diangkat Mbak Vivit? Silakan. Iya, ini sebenarnya masih nyambung ya Mas William dari minggu lalu, ya kan? Kan kita sudah tuh bahas bagaimana persiapan CV. Ini kebetulan khusus untuk fresh graduate nih, Mas William. Nanti mungkin sesi lagi. Nanti sih akan ada sih tambahan informasi lagi untuk misalnya mereka yang memang sudah berkarya 2-3 tahun atau bahkan lebih ya, bisa jadi 5 tahun bahkan lebih, dengan tanggung jawab atau amanah yang dijalannya lebih besar lagi. Ya kan, scope of work-nya lebih luas lagi. Nah, itu bisa juga tuh nego lagi dong gajinya, ya kan? Nah, ini nanti kita bertahap. Tapi intinya kita sudah bahas persiapan di interview, apa saja yang mau wawancarai gitu kan, sudah tahu juga industrinya seperti apa. Nah, ketika jeng-jeng gitu kan, udah seru nih, udah kayaknya cair, ngobrol asik, tertarik semua. Karena ketertarikan itu harus dari dua belah pihak loh. Iya. Ya kan, jadi si employee sama employer-nya ya, pemberi kerja sama pencari kerjanya mesti sama-sama chemistry-nya bareng nih, sehingga nyambung, ya kan. Nah, bahkan negosiasi itu sendiri artinya adalah bentuk interaksi untuk mencari kesepakatan dua belah pihak. Itulah negosiasi. Kalau belum ketemu nih, berarti ya sudah, berarti hi, lalu bye, gitu kan. Bertemu di awal terus nggak datang-datang lagi deh gitu karena nggak cocok, ya kan. Makanya perlulah kita kita perlu bernegosiasi agar diperoleh kesepakatan ya untuk memecahkan masalah nih, karena ada yang belum tune in kan gitu kan, ada yang belum pas nih gitu. Nah, itulah alasan mengapa topik ini lanjut dari sesi yang sebelumnya, yaitu persiapan interview kerja. Iya. Nah, ngobrol terus, oke, kalau begitu ini adalah penghasilan atau gaji yang kami tawarkan. Nah, biasanya, dan ini tips juga nih, sudah masuk ke tips. Jadi, ketika perbincangan awal lalu sampai kepada poin tentang gaji, ya, berikan waktu atau silahkan aja yang mewawancarai yang menyampaikan. Jangan kita dulu gitu. Ya. Jangan kita dengarkan dulu ya Mbak Vivit.
Kenapa? Kita dengarkan dulu. Iya, ya. Jadi jangan kita dulu yang menyampaikan bahwa saya sebagai katakanlah content creator atau digital marketer, gaji saya adalah A gitu misalnya. Itu tidak dianjurkan. Jadi biarlah kita dengarkan dulu apa yang di-offer dari perusahaan tersebut. Gitu Mas. Jadi itu sebenarnya udah tips ya. Jadi jangan mention dulu, jangan sebutin dulu angkanya berapa, tunggu dari mereka. Nah, memang lalu menyampaikan nih ya, katakanlah interviewernya atau tim dari SDM-nya gitu ya, Human Resource Department-nya menyampaikan bahwa kami akan meng-offer atau kami akan menyiapkan penghasilan atau gaji Anda sekian gitu kan. Terus kita dengar gini, kita mendengarkan, oke terima kasih gitu. Nah, negosiasi ini berlanjut. Ya. Nah, biasanya belum tentu langsung hari itu deal. Ya kan? Jadi sebelum kita menyampaikan iya, ya punya nggak kesempatan untuk baik Bapak, Ibu, saya pikirkan 1-2 hari ini. Lebih dari 2 hari kayaknya bisa jadi lewat. Maksudnya bisa jadi, aduh kelamaan ya kasih orang lain aja deh. Itu jadi maksimum 2 hari sebelum menyampaikan ya atau yes gitu kan, pikir 1-2 hari dulu. Yeah. Lalu pikirkan juga nih sambil mengolah sebenarnya ketika Bapak HRD atau Ibu HRD-nya menyampaikan bahwa gaji yang diperoleh adalah sekian gitu kan, bla bla bla. Nah, langsung kita mendigestkan, langsung kita mengolah, berpikir langsung. Berpikir monetary ya, maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan numerik, dengan angka, dan hal-hal yang berhubungan tidak hanya dengan angka. Nah, itu apa? Nanti sih kita akan bahas sih di sesi yang berikutnya. Tapi intinya sebelum kita menyampaikan ya, kita menyampaikan ketertarikan, terima kasih sudah diberi kesempatan menjalani tes, wawancara, sampai ke poin gaji. Karena biasanya kalau sudah sampai ke poin itu berarti tertarik orang sama kita gitu. Karena udah dalam poin offering the salary gitu Mas. Kalau nih kayaknya kandidat ini cukup wawancara, terus jawabnya kayaknya kurang gitu ya, terus pengetahuan perusahaannya juga minim, terus kayaknya katanya orang yang nggak antusias segala macam, udah deh, yang penting udah datang diwawancara kita lihat selesai gitu. Oke. Berarti kita harus menunjukkan ketertarikan dulu kepada perusahaan tersebut, walaupun mungkin yang disampaikan ketika misalnya HRD-nya mengatakan gajinya sekian, ya tidak perlu kita mengatakan tidak di saat itu ya Mbak ya? Iya, biasanya kita nanti ada tipsnya semua listeners. Tentunya tadi Mbak Vivi juga bilang ya, tidak harus mengatakan ya atau tidak di hari tersebut, bisa juga mengasih tenggang waktu 1 atau 2 hari. Ini tips yang nanti akan dibahas juga salah satunya oleh Mbak Vivit. Dan seperti apa pembahasan selanjutnya, semua listeners tetaplah bersama kami dalam Smart Career. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada. Tetapi tidak lupa selalu harus berusaha. Mendukung Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network
dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kami tunggu partisipasi Anda di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM ya. Mungkin Anda punya pertanyaan terkait dengan topik yang kita bahas tentang negosiasi gaji. Atau mau cerita-cerita pengalaman Anda juga boleh ya, di YouTube atau juga di WhatsApp kami. Mbak Vivit, tadi sebelum jeda, saya sempat ngasih pernyataan, apakah betul kita boleh memberikan tenggang waktu 1 atau sampai 2 hari untuk memikirkan atau memutuskan ya atau tidak. Atau mungkin bisa juga di hari tersebut. Nah, ini bagaimana pendapatnya Mbak Vivit sebelum kita masuk ke tips? Ya, sebenarnya tergantung pada saat conversation ya, pada saat pembicaraan itu dengan HRD seberapa dalam dan seberapa keseriusan nih. Kan kita bisa lihat nih, wah Bapak ini atau Ibu ini sudah lebih detail menyampaikan, Pak atau Ibu, kami ada 1 tahun kontrak dulu, probation ada kan gitu ya, percobaan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan, ada yang kontrak dulu setahun. Ya kan, dilihat dulu nanti baru diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, kayak gitu-gitu kan banyak. Ya, banyak tipe-tipe perusahaan dan kita bisa sebenarnya tahu dari mana? Searching, browsing, tanya-tanya, ya cari informasi gitu. Jadi ketika pada hari itu nanti pada saat pembicaraan itu mengalir, oh baik Pak, gitu kan. Ya 1 hari 2 hari. Oh maaf kalau harus menunggu, kami belum bisa karena kami harus memutuskan gitu. Karena biasanya kandidat itu kan shortlisted ya Mas. Jadi hari itu akan dipanggil 3 orang misalnya. Lalu dari 3 itu dipilih hanya 1. Nah hari itu juga harus diputuskan nih bagi perusahaan nih. Hari itu juga harus diputuskan siapa yang kira-kira memang layak dan cocok nih. Karena namanya negosiasi kesepakatan kedua belah pihak. Apabila si pelamar menyampaikan bahwa aduh kayaknya nggak worth it deh misalnya, value saya lebih nih dari yang di offer perusahaan, kan dia bisa bilang mohon maaf, tapi seyogyanya atau manisnya jangan menolak saat itu. Beri waktu itu untuk apa? Untuk ada agak berjarak. Berjarak itu untuk kita berpikir, lalu untuk bargaining position gitu. Ya, 1-2 hari sebenarnya itu sangat normal. Nah, perlu dipahami yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya gaji itu apa sih komponennya? Betul-betul angka atau ada benefit-benefit yang lain? Nah, sebenarnya nanti saya akan ulas tuntas tuh. Sebenarnya benefit itu apa saja sih? Lalu tidak sekedar angka itu apa saja sih? Tapi nanti ya, jangan sekarang. Ya, jadi pikirkan apa yang tidak selalu ya diasosiasikan dengan yang namanya angka. 10 juta misalnya. Udah nggak dapat apa-apa lagi misalnya ya. Nggak ada reimbursement, no flexible hours, vakansi tidak ada, bla bla bla. Itu mungkin akan berkurang nilainya ketika
no yang tadi, yang tidak tadi variabel tadi itu tidak kita miliki. Gitu Mas, 10 nih, tapi nggak fleksibel, ini. Kebalikan, ternyata tidak 10, tapi 7 misalnya, atau 6 lah gitu. Tapi ada benefit-benefit yang lain itu di cover. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak bisa apple to apple gitu. Kita mesti lihat needs kita itu apa sih kebutuhan kita gitu ya. Jadi makanya dikasih waktu beberapa hari untuk berpikir ya. Berpikir. Jangan mengatakan tidak di hari tersebut. Iya. Ini terutama untuk Anda semua yang mungkin kayaknya gajinya nggak cocok di harganya. Padahal mungkin kalau Anda pertimbangkan lagi, Anda hitung-hitung lagi, mungkin saja menguntungkan karena ada benefit lain ya. Mungkin kesehatan di cover, mungkin transportasi taksi, kemudian juga ojek online juga sampai di cover, itu kan juga tambahan sebetulnya. Kalau begitu Mbak Vivit, apa yang harus dipersiapkan Mbak Vivit sebagai seorang pelamar kerja? Ya, kita minggu lalu kita sudah membahas tentang tadi ya persiapan. Tentu kita sudah riset dulu nih Mas, misalnya gini. Kita sudah propose atau kita mengusulkan gaji X gitu. Padahal kita tahu bahwa perusahaan itu bukan multinational company loh gitu. Ya, bukan MNC company, dia perusahaan startup dengan kemampuan atau valuasi perusahaannya tuh X deh gitu. Kita juga jangan gini loh, realistis. Jangan juga bermimpi terlalu tinggi atau menyampaikan usulan-usulan yang nggak make sense, yang nggak masuk akal, yang nggak mungkin gitu. Karena jadinya, ini salah ngelamar nih dia, gitu loh. Ya kan? Jadi kita memang perlu adanya riset yang mendalam tentang perusahaan ini, ya kan? Terus itu tadi. Jadi sebenarnya pertama tadi berpikir secara luas ya dan dalam, maksudnya tidak sekedar angka, tapi juga yang non monetary benefits. Terus paham tipe perusahaannya itu seperti apa, ya kan? Terus kalau kita berpikir tadi kita kerja karena dekat dari rumah, ya jalan kaki bisa, tempatnya cute, instagramable, gitu kayak gitu-gitu. Sekarang kan juga mungkin menjadi consideration ya, menjadi pertimbangan juga nih, asik lingkungannya, vibes kantornya menyenangkan gitu. Mungkin nggak harus katakanlah di downtown di tengah kota yang mentereng harus gitu di ya. CBD ya Mbak ya. Nah itu kan pertimbangannya banyak ya. Nah kita juga harus paham bahwa kalau aku lamarnya dekat dari rumah, kenapa? Karena di rumah itu ada orang tua yang aku harus jaga misalnya. Kalau udah lunch hour bisa pulang dulu, misalnya jalan kaki. Nah hal-hal seperti kan itu adalah sebenarnya benefit, maksudnya keistimewaan. Ya itu adalah kesempatan yang tidak bisa terukur kalau bicara dengan angka gitu, tapi nyaman. Ya, nah itu harus dipikirkan lagi. Nah, untuk itu, itu tadi ya poin-poinnya, jangan berpikir selalu melulu angka. Lalu yang kedua, paham industrinya, paham perusahaannya. Lalu berpikir juga bahwa kita sudah riset hunting perusahaan ini seperti apa sih long term tadi kan ya, apa dia punya chain, punya cabang di Indonesia bagian wilayah mana gitu ya, timur, dia luar pulau, punya kesempatan kita dimutasi, dipindahkan ya, atau traveling ya ke mana-mana, itu kan juga sebenarnya benefit. Nah, jadi pelamar bisa melakukan riset yang dalam ya. Nah, persiapannya lagi kita tahu harga kita, value kita. Ya, kita harus tahu kita owning, kita memiliki unique skills. Jadi kecakapan unik yang ketika kita ada di perusahaan itu, perusahaan merasa untung tanda kutip. Ya dong, maksudnya waduh, aku bisa nego nih Bu Vivit karena memang perusahaan itu sedang mencari ya individu yang mampu untuk bla 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 bla, dan I have it, dan itu yang saya miliki gitu. Jadi saya bisa bargain, tawar menawar, posisi tawar menawar saya tinggi karena memang kecakapan itu yang memang dicari perusahaan ya. Jadi kita harus paham owning our unique skills ya, owning our unique skills, mengenali skills kita, kemudian juga value kita. Persis. Mungkin ini bisa juga dengan riset ya Mbak ya, dengan harga-harga.
misalnya harga untuk profesi seorang accounting di Ya. perusahaan X misalnya itu Ya. berapa? Iya, Betul nggak iya. sih Mbak Vivi? Benar. Dan kita menentukan nilai pasar. Dan itu dapat diperoleh dari banyak website, Mas. Ada web, ada sosmed, katakanlah misalnya LinkedIn gitu. Kita bisa searching gitu kan. Dan di situ perusahaan banyak juga yang menyampaikan bahwa range salary gitu ya. Kisaran pendapatan, kisaran gaji dimulai dari X sampai X. Ya kan, tergantung experience kita, tergantung kecakapan kita. Kita punya nggak sertifikasi, kita punya nggak degree. Ya kan, kita sempat bahas tuh, ada hard skill, ada soft skill. Ya. Jadi kita lihat, kita tentukan nilai pasar kita berapa. Lalu kita miliki keunikan, kecakapan unik kita seperti apa. Ya. Lalu kita juga paham tadi sebenarnya menggarisbawahi ya dan bold gitu ya. Kita lihat assessing kebutuhan kita tuh apa gitu. Karena tidak semua kompensasi itu selalu berwujud uang. Gitu ya, itu poin ketiga. Semuanya berwujud transferan atau cash ya. Iya. Tapi tadi menarik loh Mbak Vivit ya, misalnya aja suatu keuntungan, mungkin kantornya dekat dari rumah Anda, sehingga transportasinya juga lebih murah, bahkan bisa jalan kaki. Kemudian juga suasana lingkungan kerjanya juga mungkin asik gitu ya, dibandingin misalnya gajinya cuma beda beberapa persen, tapi pressure-nya begitu tinggi. Mungkin itu perlu kita kenali diri dulu ya Mbak, mungkin ada cara-caranya, mungkin browsing dan lain-lain. Betul, ada perusahaan misalnya ini kebetulan nih ada curhat teman ya, sebenarnya bukan teman sih, adik angkatan lah gitu kan, karena jauh lebih muda. Individu ini sangat care dan peduli dengan perusahaan yang memperhatikan lingkungan hidup, Mas. Oke. Nah, misalnya reuse, ya kan recycle, ya hal-hal seperti itu. Jadi dia memang environment enthusiast. Ya kan? Nah, jadi ketika dia bekerja, dia juga ada misi di hidupnya. Dan itu tidak melulu harus berwujud uang tadi, karena kegairahan untuk bekerjanya itu ada. Ya kan? Lalu dia dalam hidup tuh punya tujuan. Jadi dia kerja kayak ini perusahaan memang mengamplify gitu ya, menyuarakan hati nuraniku gitu. Ya, kan ada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang lingkungan hidup gitu ya. Dia menyuarakan bagaimana caranya untuk kita care dengan sampah misalnya, atau listrik gitu. Jadi memang embedded ya, dia terlengkapi apa yang dia inginkan. Jadi bahagia ya Mbak ya. Happy. Bahagia, terus juga ada pekerjaan, walaupun mungkin gajinya lebih rendah dari perusahaan-perusahaan yang lain ya. Iya, mungkin dari teman-temannya gitu kan, minta ke teman-temannya yang mentereng. Memang keren gitu kan, di lantai 30 gitu misalnya. Cuma bukan itu yang diinginkan gitu ya. Jadi poin ketiga tadi sebenarnya tidak semua berkompensasi atau berwujud uang. Ini masih ada 3 lagi, Mas. Baik, tahan dulu Mbak Vivit. Ya. Kita harus jeda dulu, dan semua listeners kami undang partisipasi Anda di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube. Mungkin ada pertanyaan dari Anda ya, soal bagaimana cara bernegosiasi gaji. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook.
a digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas tentang bagaimana bernegosiasi gaji ya, Smart Listeners ya. Sebelum kita mengulik kembali tips selanjutnya, dan kami undang partisipasi Anda semua di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Tentunya Anda bisa mengetikkan pertanyaan ya di kesempatan kali nanti akan kita bacakan. Dan oke, Mbak Vivi, tadi tips-tipsnya sudah sebagian disampaikan kepada Smart Listeners. Tapi sebelum ke tips selanjutnya, mungkin ada pertanyaan juga nih Mbak Vivi. Bagaimana jika mungkin kalau misalnya ditawarkan oleh HRD itu lebih tinggi dari ekspektasi kita, pasti langsung wis gimana gitu ya Mbak ya, langsung senang gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah dari ekspektasi kita, tadi juga Mbak Fit bilang ya jangan langsung ditolak hari itu juga gitu, tapi kasih waktu 1-2 hari. Nah, ini juga mungkin catatan untuk Smart Listeners juga ya, artinya kita butuh persiapan ya Mbak ketika kita ingin interview. Jadi kita tahu nih nilainya. Nah, banyak juga nih Mbak Vivit yang mungkin sudah bekerja, ini seperti ada WhatsApp yang masuk sebelum nanti kelupaan yang masuk nih lumayan banyak nih Mbak Fit dari NN di Palembang. No name nih, nggak mau disebutin. Oh, no name, baiklah. Di Palembang, ya. Bagaimana? Atau ketahuan sama perusahaannya nih. Bisakah negosiasi gaji bagi karyawan yang sudah lama bekerja ya, atau pegawai yang sudah senior tapi masih digaji rendah? Dan alih-alih mau minta naik gaji malah kena sembur sama atasan. Kalau begitu bagaimana nih tipsnya Mbak Vivit? Iya, tadi sebenarnya di awal kan kita sudah bahas ya Mas William, ini ada 2 golongan, ada 2 kelompok ya. Katakanlah untuk mereka yang memang baru pertama dan yang kedua adalah ketika sudah bekerja lalu dapat tambahan roles, peran. Ya, dapat tambahan peran, lalu dapat tanggung jawab yang lebih besar gitu, tapi tidak direview gitu.
Terus gimana dong gitu. Nah, tanya lagi sebenarnya, apakah kita akan tetap berada di perusahaan itu? Seberapa kegairahan kita tetap ada di perusahaan itu? Lalu seberapa career path kita bisa kita raih nih, career path ya, jenjang karir kita gitu. Bahwa jenjang itu memang menjadi satu orientasi, menjadi satu target. Pendapatan mengikuti. Nah, ya, jadi awalnya sales staff, lalu menjadi sales manager, lalu lebih tinggi lagi karena area yang dimanajeri lebih luas lagi gitu. Tapi career path kita terlihat kalau awalnya menjadi officer, lalu menjadi head, ya kan, kepala, lalu di atas kepala nanti ada lagi manajer, jadi berjenjang. Nah, pendapatan biasanya mengikuti, ya. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa ingatkan lagi komitmen di awal. Sampaikan kepada direct supervisor atau direct boss yang memang bisa kita ajak heart to heart. Atasan kita heart to heart, tentu timingnya harus pas juga, cara menyampaikannya juga harus tepat juga gitu. Jangan juga ngancem-ngancem, kalau enggak ya udah saya ada lagi yang ngelirik nih gitu kan, ada yang mau hijack nih gitu ya. Intinya pesannya mungkin itu, tapi cara menyampaikannya sophisticated, cara menyampaikannya elegan, cara menyampaikan dengan data. Ada evidence base-nya, ada buktinya gitu. Bapak, Ibu, terima kasih sudah mengajak saya terus bertumbuh berkembang bersama perusahaan ini, dan saya bahagia, saya senang sekali challenge gitu kan. Setelah 2-3 bulan ini dan ada beberapa proyek yang saya jalani dan proyek itu berhasil, saya senang dan saya berharap ada kompensasi yang lebih sesuai dengan tanggung jawab dan amanah yang saya emban. Gitu loh. Ya, semoga mewakili ya untuk smart listeners juga yang mungkin sekarang sedang bekerja, mungkin juga gajinya itu masih agak kurang, atau mungkin kok ini kerjaannya banyak tapi gajinya Anda masih kurang puas mungkin ya, atau kurang cukup. Nanti ini mungkin ada sesi tersendiri smart listeners, karena ini butuh pendalaman lagi nih. Tentunya kita akan membahasnya lagi nanti next time dengan Mbak Vivit. Mbak Vivit, ini tadi kita masih membahas tentang yang baru interview kerja atau juga fresh graduate. Apalagi yang harus dipersiapkan? Apalagi, oke. Tadi kan kita sudah bahas tentang nggak semua diukur dengan angka nih ya. Terus poin keempat adalah finding information. Kita mencoba mencari informasi untuk mendukung seberapa worth it, seberapa nilai kita bisa dihargai. Ya kan? Tadi saya sempat share bahwa ada banyak sekali website atau multiple platform yang bisa kita unduh, yang bisa kita pelajari sebenarnya aku ini ada di mana sih gitu. Fresh graduate dengan kecakapan ini tuh sebenarnya range-nya di mana sih gitu. Ya, jadi jangan lelah, jangan puas mendapatkan informasi dari satu sumber, tapi carilah beberapa sumber, ya kan? Dan gini, ketika itu sudah namanya bargain ya, tawar menawar gitu, jangan terus jadi tanda kutip jadi kesannya cheap, karena tawar-tawar, jangan Pak, kurang Pak, tambahin lagi dong Pak, gitu, jangan. Kayak di pasar. Jadi ngapain berupaya untuk fighting sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal juga kita fight gitu, ya kan? Jadi kita juga harus ngerti sebenarnya nilai pasar itu seperti apa sih gitu ya. Lalu hal yang lain penting juga Mas, poin yang kelima adalah paham bagaimana cara bernegosiasi. Sebenarnya ada art of negotiation skill. Sama sebenarnya seperti communication skill juga. Bagaimana cara berkomunikasi. Komunikasi itu tidak hanya sekedar pengetahuan tapi juga seni. Nah, negosiasi itu juga ada seninya. Bagaimana cara memilih kata, bagaimana caranya kita memberi penekanan dalam satu kata. Terima kasih banyak, saya tertarik sekali dan saya yakin bahwa saya dapat tumbuh berkembang bersama. Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan, berdasarkan riset yang saya sudah jalani dan kecakapan yang saya miliki, merespon dari apa yang Bapak sampaikan, saya menyampaikan bahwa basic salary saya adalah sekian.
dengan harapan ada banyak benefit yang mendampingi itu seperti gitu loh. Jadi kita memang siap bernego. Jangan maaf Pak, bisa ditinggiin lagi nggak? Gitu enggak juga gitu. Jangan gitu juga gitu kan, kita kelihatan kelasnya gitu ya. Jadi ini masuk ke sebenarnya poin yang lain. Sebenarnya benefitnya tuh apa sih selain tadi yang semuanya belum tentu semua itu berwujud dengan uang. Ya, jadi apakah kita mendapatkan reimbursement ketika kita misalnya ditugaskan untuk meeting A, meeting B gitu kan? Oh, ternyata diganti atau diberikan voucher. Lumayan ya benefitnya ya, bisa nongkrong di kafe, makan-makan siang gitu kan di luar terus di reimburse. Iya, misalnya meeting clients meeting di luar apa namanya, bisa jadi itu after office atau di luar kantor misalnya, memang untuk kepentingan perusahaan gitu ya. Nah, itu ada banyak benefit lain yang selain angka, Mas. Misalnya vakansi. Ya, ada lagi misalnya ketika kalau perempuan ya maternity leave, ya cuti melahirkan. Lalu ada nggak juga fasilitas kesehatan? Tadi contoh ya, ada memang ada angkatan saya gitu ya. Tadi kan environment, tapi ada juga yang perusahaan yang health conscious gitu ya. Dia ingin sekali bekerja di perusahaan nutrisi gitu, mungkin produk kesehatan gitu kan. Jadi tidak saja dia bekerja, tapi juga dia bekerja sehat. Ya kan? Nah, apakah benefit-benefit dari perusahaan termasuk kesehatan dan wellness, Mas? Jadi kesehatan tuh bukan gini loh, bukan yang sekedar ya kalau sakit diganti, reimbursement obat, ya ke dokter diganti, bukan. Tapi perusahaan memikirkan kesehatan jiwa juga gitu. Misalnya ada latihan yoga, misalnya seminggu sekali, atau ada meditation workshop gitu. Jadi perusahaan ini memang mengupayakan mental health dari karyawannya. Ya, itu benefit-benefit ya. Terus ada nggak kesempatan promotion? Tadi misalnya dalam kurun waktu 5 tahun karena career path kita jelas. Jadi kalau sekarang adalah menjadi manajemen trainee, ya tahun depan sudah lulus manajemen trainee, lalu kita diberi kesempatan untuk bergabung di departemen A. Nah, kalau nanti di-assess, di-review, ada KPI-nya terlengkapi, bisa diberikan kesempatan untuk naik jabatan. Nah, perusahaan ini memberikan nggak career development karyawannya? Nah, itu juga benefits, Mas. Ya, banyak sekali sebenarnya kalau kita bicara negosiasi, tidak hanya sekedar angka, ya, tidak semua berwujud angka, tapi ada benefit lagi yang lain gitu ya. Tadi seperti misalnya sekarang ini bisa work from office, work from home, work from cafe ya, WFO, WFH, WFC. Baik, semua listeners, tentunya tips-tips yang disampaikan oleh Mbak Vivit barusan itu bisa Anda review kembali juga ya. Anda tinggal menonton kembali ulang tayangan Smart FM di YouTube Smart FM. Masih ada satu sesi lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network.
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas tentang bagaimana bernegosiasi gaji ya. Dan sudah sesi terakhir tidak terasa Smart Listeners. Tentunya Anda bisa review kembali tayangan kita di YouTube ya. Silakan Anda ketik saja YouTube Smart FM. Mbak Vivit, sebelum kita lanjut lagi, ini kadang-kadang kita ketika di interview disuruh untuk menulis di form ya Mbak ya, berapa gaji yang diharapkan. Dulu sih waktu zaman kuliah tuh teman-teman kuliah pada ngomong kalau nulis itu digede-gedein aja. Dibikin 2 kali lipat, nanti juga dinego Will gitu. Iya. Gimana nih pendapatnya Mbak Vivit? Nggak apa-apa sih Mas, namanya juga kan kita namanya gini, ada tulisan tuh bilang expected salary. Ya, salary yang diharapkan. Tentu pengharapan harus juga realistis. Makanya tadi saya sampaikan harus riset. Riset, kuncinya gini, riset tuh 3 kali risetnya. Ya, riset, lalu kita berpikir sebenarnya self valuation kita tuh berapa sih? Ya kan, kita sebenarnya menghargai diri kita itu seberapa gitu. Aduh, gimana ya? Ini kan fresh graduate no experience atau fresh graduate with experience. Oke, profesional dengan experience. Experience berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu semua sebenarnya ada format-format sendiri gitu. Ya, tentu sesuai dengan tipsnya juga gitu ya. Kalau tadi tips untuk fresh graduate with no experience, fresh graduate with experience gitu kan. Employed ya, bekerja yang experience di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun tentu ada tipsnya sendiri. Tapi intinya kita juga harus paham apa sih ya pendapatan di luar yang kita terima gelondongan ditransfer tiap bulan itu. Lanjut tadi Mas William, ada promotion enggak? Lalu ketika kita sudah berpikir nih perusahaannya nih berpikirnya long term katakanlah. Kalau misalnya Bapak diterima ya dalam kurun waktu sekian akan ada peningkatan misalnya. Nah nanti seterusnya kalau Bapak berpikir untuk melabuhkan hati Bapak nih, kita ada Bapak Ibu nih di sini akan ada paket pensiun, kan ada yang udah bicara seperti itu, ya kan? Udah namanya tuh severance ya. Severance package gitu ya, paket pensiunnya udah seperti apa nih? Untuk apa? Untuk kita tertarik berpikir, aku akan melakukan atau aku akan memiliki career path di perusahaan ini sebaik mungkin. Dari menjadi manajemen trainee sampai terakhir. Ada juga yang seperti itu. Ya, terus berpikir lagi tadi di luar angka, fleksibel dan remote work gitu ya. Kita fleksibel enggak? Tadi ada WFA, WFO, WFC, atau kalau kita bekerja di IO kita katakan misalnya yang bekerjanya weekend, berarti weekdays kita bisa dapat off. Ya kan? Jumat Sabtu Minggu itu out of town, di luar kota gitu. Kita bisa ganti ya 2 malam atau 3 hari
itu dapat hari yang kita tidak kerja di minggu setelahnya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa menjadi pertimbangan bahwa tidak melulu gaji itu berupa atau berwujudnya angka. Iya. Walaupun angka itu perlu, apalagi inflasi nih ya. Pikir juga sih itu gitu. Dan tentunya riset itu mungkin menjadi Kata kunci. patokan Anda ya, kata kunci untuk Anda untuk mengetahui perusahaan tersebut. Mungkin juga jangan sampai ya Mbak Vivit ya, ketika kita melamar di perusahaan apa gitu ya, X, kemudian kita menyebutkan angka sekian. Ternyata gaji yang seharusnya diberikan itu lebih besar. Akhirnya kata si HR ini, oke, saya terima. Iya, udah kadung deh bicara. Ini bisa, ini mungkin ada pernah kejadian nih. Small listeners ada nggak ya yang begini ya? Kalau udah gitu kadung gimana, ya, udah kadung mention, udah kadung cerita ya ternyata, oh dia cuma segitu aja mintanya ternyata gitu kan? Ya itu makanya riset itu sangat penting sekali. Sangat penting, sangat Baik. penting. Ya. Saya bacakan kembali WhatsApp yang masuk di 0812 11 12 959 dari Santika di Pontianak. Bagaimana caranya menolak HRD yang mengejar-mengejar untuk bekerja, padahal saya tidak suka dengan pekerjaan tersebut tapi diterima. Baik, terima kasih. Oke, nah bagus Kenapa banget. ngelamar nih pertanyaannya? Kenapa? Kenapa ngelamar nih pertanyaannya? Mungkin random biasanya nih. Jadi udah melamar, terus ternyata perusahaannya tertarik gitu kan, tapi kita nggak cocok, ya kan, kita udah kadung melamar, tapi ternyata pas wawancara segala macam ternyata mereka oke, dan ternyata enggak deh, aku nggak jadi, atau mungkin dapat tawaran lagi yang lebih menarik. Bisa jadi ya. Bisa jadi, namanya kita mengirimkan lamaran kan belum tentu hanya ke satu perusahaan, Mas. Apalagi sekarang dengan website lamaran kan cukup banyak ya Mbak, tinggal klik, betul, terkirim, send. Betul. Being honest and transparent. Kuncinya itu, Mbak, dari mana nih, Mbak? Santika. Mbak Santika dari Pontianak. Being honest, jujur dan transparan, tapi menyampaikannya juga dengan manners ya, dengan rendah hati, dengan baik. Terima kasih Bapak. Kebetulan pada saat yang bersamaan saya juga melakukan wawancara atau saya diwawancarai oleh perusahaan lain, dan kali ini saya belum dapat menerima tawaran Bapak. Gitu loh. Jadi tetap, karena belum tentu juga ternyata misalnya kita betah di perusahaan ini gitu. Kita pikir lagi, wah udah deh, udah pernah nyoba yang ini, siapa tahu tawaran yang sebelumnya masih valid gitu. Kan bisa jadi kita kontak lagi. Gitu Mas. Jadi tetap menyampaikannya dengan rendah hati, tapi kita punya positioning. Kita punya kedudukan gitu kan, bahwa terima kasih sudah pernah diinterview, belum cocok ya kan, karena saya sudah menerima di perusahaan yang lain gitu, sampai gitu. Baik. Jadi terima kasih ya dari Pontianak, Mbak Santika. Mbak Vivit, kalau begitu kita ke kesimpulan pada waktunya siang hari ini. Apa saja nih yang mungkin bisa direview kembali dari perbincangan kita 1 jam ke belakang? Silakan. Baik, Mas William dan Smart Travel Listeners dimanapun berada, wah senang sekali nih dapat dari Palembang, Pontianak, dan ada sahabat saya nih yang biasanya suka mendengarkan di kendaraan. Oke, yang lagi di jalan ya. Iya, di jalan nih, menuju makan siang ya, makan siang dimanapun, di kafe atau di kantor atau di pantry gitu ya. Jadi ingat bahwa kuncinya adalah riset. Ya kan. Lalu kesimpulan yang lain adalah kita juga tahu ya uniqueness kita apa. Yang bisa kita menjadi currency, menjadi alat tukar kita. Namanya kan negosiasi, menuju kesepakatan. Karena kalau kesepakatan hanya satu, itu nggak sepakat berarti. Ya kan, kedua belah pihak. Lalu berpikir ulang juga bahwa tidak melulu semuanya terwujud atau berwujud angka, walaupun angka itu penting. Ya, tapi ada hal-hal lain, misalnya benefit-benefit atau fasilitas-fasilitas yang kalau di-evaluate, divaluasi, dinilai, mungkin akan berangka juga gitu. Tapi tidak melulu berwujud tadi 10 juta misalnya ya, tapi ternyata benefit-benefit yang lain itu lebih besar. Jadi mungkin bisa lebih dari 10 angkanya itu. Gitu, Mas William dan Pak Listeners, jangan ragu, tetap ada self-confident. Ingat, kita harus percaya diri untuk meyakinkan. Self-confident untuk convince, untuk meyakinkan orang yang kita ajak bicara bahwa saya ya
worth gitu ya, saya nilai saya katakanlah gitu, atau penghasilan saya sesuai dengan yang Bapak sampaikan, saya mencoba untuk nego bahwa saya adalah sekian, gitu. Nggak apa-apa, tapi tunggu dari pihak perusahaan menyampaikan dulu, jangan ujuk-ujuk kita bilang saya adalah sekian gitu, hati-hati. Ternyata yang sana lebih tinggi, nyesel deh. Betul. Baik, Mbak Gitu, Vivit, Mas. Ya. terima kasih banyak atas waktunya. Ini Sama-sama. informasinya bermanfaat sekali ya untuk Terima semua kasih. semua yang tentunya mendengarkan di Smart Career pada kesempatan kali ini, semua listeners. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk review kembali tontonan yang bermanfaat ini ya, Ya. di YouTube Smart FM. Ketik saja Smart Career negosiasi gaji, muncul deh perbincangan. Muncul kita. deh. Akhirnya saya Oke. William Darmawan beserta dengan Mbak Vivit mengucapkan terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang. Baru saja Anda simak Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.